Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari project based learning kita dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah yang berjudul Analisis Fundamental dan Teknikal Saham Sektor Transportasi dan Logistik. Nama-nama anggota dari kelompok 1 yang pertama itu ada Alia Hera Fauziah dengan NIM 230441117, lalu ada saya sendiri yaitu Arka Balokosa Argindra dengan NIM 230441138, lalu ada Haruka Moryoka dengan NIM 230441123, lalu ada Nadia Mulia dengan NIM 230441126. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu proses seleksi saham melalui single index model. Berdasarkan analisis perhitungan saham dengan metode single index model atau SIM beberapa waktu yang lalu, maka didapatkan keempat emiten yang memenuhi standar perhitungan dari total 20 emiten yang diambil dari indeks LQ45. Keempat emiten tersebut adalah Nelly atau PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, lalu ada Heli, PT Jaya Risindo Tbk, lalu ada SAPS, yaitu PT Satria Antaran Prima Tbk, dan SEF, PT Steady Safe Tbk. Dari hasil perhitungan SIM di samping, dapat diketahui bahwa bobot masing-masing keempat emiten tersebut adalah yang Nelly 42%, Heli 28%, SAPS ada 18%, lalu SEF ada 12%. Setelah itu dilakukan penghitungan evaluasi dengan menghitung return yang akan didapatkan jika membeli keempat saham tersebut sesuai dengan bobot yang ditentukan pada akhir bulan Desember 2024 dan di hold sampai akhir April 2025. Maka investor akan mendapatkan return portofolio sebesar 2,67%. Dari perhitungan hasil evaluasi yang sudah dilakukan kemarin, maka didapatkan data sebagai berikut. Dengan menggunakan perhitungan single index model, jika investor mengalokasikan dananya sesuai dengan bobot di atas dan membeli sahamnya pada akhir bulan Desember 2024 dan di hold sampai akhir bulan April 2025, maka investor akan mendapatkan return sebesar minus 24,83%. Oke, sekarang kita membahas tentang profil singkat dari perusahaan-perusahaan terpilih yang sudah kami seleksi sahamnya sebelumnya. Yang pertama itu ada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk, atau yang sering kita sebut dengan Nelly, adalah penyedia jasa pelayanan dan logistik maritim terkemuka di Indonesia. PT Nelly ini didirikan pada tahun 1977 sebagai PT Nelly Dwi Putri Chemical. Perusahaan ini beralih fokus sepenuhnya ke sektor pelayaran pada tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, Nelly memperluas layanannya mencakup angkutan laut, agen perantara, penyewaan kapal, dan jasa penunjang lainnya, dengan terus mengakuisisi armada kapal. Pada tahun 2012, Nelly resmi IPO di Bursa Efek Indonesia, membuka jalan untuk modernisasi dan membuka jalan bagi ekspansi. Perusahaan ini mengelola armada kapal tunda dan tongkang yang signifikan, dilengkapi dengan GPS vessel tracking system untuk efisiensi operasional. Nelly menjalankan dua unit bisnis utama. Yang pertama itu ada jasa pelayaran inti untuk transportasi komoditas dan galangan kapal melalui anak perusahaannya, yaitu PT Permata Barito Shipyard dan Engineering yang menawarkan jasa pembangunan dan perbaikan kapal. Nah, selanjutnya kita beralih kepada perusahaan yang kedua, yaitu PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX Express, di mana didirikan pada tanggal 9 September tahun 2014. PT SAPX Express ini telah mengukir namanya sebagai pelopor di industri jasa pengiriman Indonesia. Berkat inovasi dan fleksibilitasnya, perusahaan ini dikenal luas karena mampu menawarkan berbagai opsi pengiriman yang sangat adaptif, mulai dari layanan reguler hingga layanan on-demand service atau ODS yang lebih cepat. Seringkali dilengkapi dengan kemampuan integrasi API atau API yang memudahkan pebisnis. Nah, keunggulan teknologinya ini dimulai dengan adopsi sistem operasional berbasis Android. Nah, dari sistem operasional ini menjadikan mereka yang pertama di sektor ini yang mengimplementasikan teknologi tersebut. Sejak awal, SAPX Express ini secara strategis berfokus pada pembangunan jaringan cabang yang luas, dimulai di kota-kota besar. Strategi ekspansi agresif ini membuahkan hasil signifikan, di mana pada tahun 2022 perusahaan telah berhasil mengelola 219 cabang dan sub-cabang secara mandiri dengan komitmen berkelanjutan untuk memperluas jangkauannya setiap tahun demi melayani kebutuhan pasar yang terus berkembang. Oke, yang ketiga ini ada PT Steady Safe Tbk atau SAFA. Nah, didirikan pada tahun 1971 dan IPO pada tahun 1994. Adalah perusahaan transportasi darat terkemuka di Indonesia yang berpusat di Jakarta Timur. Dikenal sebagai operator utama bus Rapid Transit atau BRT Transjakarta dengan armada Volvo B11R di berbagai koridor. Perusahaan ini juga memiliki sejarah layanan taksi seperti Spirit Taksi. Selain transportasi penumpang, SAFE ini melebarkan sayapnya ke pembiayaan kendaraan melalui anak usaha Steady Safe Finance BF hingga 2022. Perusahaan menunjukkan kinerja positif dengan pendapatan berupa 253,25 miliar dan laba bersih
sejumlah 10,44 miliar, berhasil menjaga stabilitas di tengah pandemi. Mayoritas saham yang dimiliki PT Infinity Wahana. Nah, Safe ini komitmennya terhadap transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Perusahaan ini didukung oleh 9 anak usaha yang beragam. Oke, untuk PT yang terakhir ini yaitu PT Jaya Trisindo Tbk atau dikenal dengan saham Heli. Didirikan pada tahun 2010 dan IPO pada tahun 2018. Adalah perusahaan penyedia layanan helikopter terkemuka di Indonesia untuk angkutan niaga tidak berjadwal, berlokasi di Jakarta Barat. Heli menawarkan berbagai layanan seperti transportasi VIP, pemetaan udara, waterbombing, dan pengangkutan kargo eksternal, melayani sektor industri dan kemanusiaan. Armada mereka ini meliputi helikopter bermesin tunggal dan ganda. Dikelola dengan standar keselamatan tinggi. Melalui anak usaha PT Komala Indonesia, Heli juga menangani aspek teknis dan pengelolaan kru. Perusahaan menunjukkan perbaikan keuangan yang signifikan di tahun 2023 dengan laba bersih mencapai 654,3 juta setelah sebelumnya itu mengalami kerugian. Meskipun auditor memberikan penekanan atas ketidakpastian going concern di laporan 2024, Heli ini dipimpin oleh manajemen berpengalaman dan berpegang pada profesionalisme. Heli terus memperkuat posisinya melayani sektor strategis dan berkomitmen pada inovasi serta berkelanjutan. Analisis ekonomi pada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. Pada tahun 2023 sampai 2024, Nelly menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga nikel dan kondisi geopolitik. Namun, tetap memperoleh peluang dari meningkatnya permintaan angkatan laut untuk komoditas tambang. Meski pendapatan menurun, laba bersih justru naik berkat adanya efisiensi operasional serta strategi bisnis yang tepat, di mana perusahaan ini terus memperkuat daya saing melalui pembaruan armada serta digitalisasi dalam program jangka panjang yaitu Nelly 100. Yang kedua, yaitu PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX yang mendapatkan manfaat dari adanya pertumbuhan sektor logistik serta e-commerce nasional, namun justru menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global serta menurunnya daya beli dari masyarakat. Di mana meskipun pendapatannya meningkat, justru laba bersihnya tetap rendah karena biaya operasional dari SAPX ini masih tinggi. Serta perusahaan ini tuh fokus menjaga stabilitas bisnis melalui kerjasama yang strategis serta pengembangan layanan logistik yang lebih efisien dan beragam. Ketiga, adalah PT Steady Safe Tbk atau SAFE yang menunjukkan kinerja yang stabil di tengah tantangan ekonomi dengan peningkatan laba bersih meskipun terjadi penurunan pendapatan karena adanya perubahan skema kontrak. Perusahaan justru berhasil menekan biaya serta menjaga performa operasionalnya. Selain itu, emiten SAFE merupakan perusahaan yang mulai siap mendukung program elektrifikasi transportasi publik yang menjadi peluang baru untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Keempat adalah PT Jaya Trisindo Tbk atau Heli, di mana perusahaan ini mencatat pertumbuhan yang signifikan yang didorong oleh adanya kontrak baru di sektor kehutanan serta kerjasama dengan lembaga pemerintah, di mana pendapatan dan laba bersih meningkat secara tajam meski perusahaan menghadapi tekanan dari kenaikan biaya operasional. Heli menjaga kinerja keuangannya dengan efisiensi dan mulai mengembangkan layanan baru seperti adanya drone kargo untuk meningkatkan ekspansi di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang analisis industri. Yang pertama yaitu analisis industri dari PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk menunjukkan kinerja tangguh di industri pelayaran, tuggot, dan tongkang Indonesia, didorong oleh kekayaan SDA dan proyek infrastruktur. Meskipun pendapatan sedikit turun di 2024 dari yang awalnya 522,35 miliar turun mencapai 490,34 miliar. Tapi laba bersihnya itu justru naik 5,18% atau 228,90 miliar naik menjadi 240,85 miliar berkat efisiensi biaya dan tercermin dari margin laba yang tinggi. Penambahan 6 unit armada di 2024 meningkatkan total aset menjadi 1,09 triliun. Dengan ini mendukung strategi sewa freight charter dan time charter. Nelly menghadapi tantangan seperti penurunan ekspor batu bara, namun diimbangi dengan peningkatan nikel gitu. Ketidakpastian politik dan cuaca ekstrim juga menjadi risiko dari penurunan tersebut gitu. Menghadapi ini, manajemen Nelly beradaptasi dengan digitalisasi, peremajaan armada dan menyasar pasar multivisional didukung rasio keuangan sehat atau current ratio dari si PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk ini yaitu 5,51 dengan liabilities equity rasionya itu 0,21. Nelly ini memperkuat posisi Nelly sebagai pemain kunci dan potensial pemimpin para transportasi laut dan komoditas di Indonesia. Selanjutnya itu ada analisis industri dari PT Satria Antaran Prima Tbk. PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX menghadapi masa konsolidasi di industri jasa pengiriman Indonesia pada tahun 2024. Meskipun pendapatan turun dari 622,18 miliar di 2023 menjadi 591,90 miliar di 2024 yang diakibatkan kompetisi harga dan stagnasi daya beli.
Tapi SPAX masih mencatatkan laba bersih di angka 982,22 juta. Perusahaan ini merespons dengan strategi hati-hati, diverifikasi layanan atau pergudangan, tracking dan retail, dan fokus pada segmen B2B serta e-commerce, termasuk kerjasama dengan Tokopedia. Dengan laba dari 7.000 karyawan dan 282 kantor hub, SAPX menjangkau 7.748 kecamatan di Indonesia. Secara finansial, aset mencapai 682,51 miliar dan ekuitas di angka 169,33 miliar di 2024. Meskipun margin laba bersih dari SAPX ini menurun. Meskipun tantangan kompetisi tinggi, prospek industri digital Indonesia yang cerah memberikan peluang besar bagi SAPX untuk terus berinovasi dan menjaga keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu ada analisis industri dari PT Steady Safe Tbk atau SAVE, adalah pemain kunci dalam BRT Transjakarta pada tahun 2024. Meskipun pendapatan menurun 3,79% atau 242,8 miliar, menurun hingga 233,6 miliar. Laba bersihnya ini meningkat signifikan sebesar 38,82%. Menjadi 27,3 miliar. Ini menunjukkan efisiensi operasional. Perusahaan juga mencatat peningkatan performa operasional atau jarak tempuh dan unit operasi. Namun, SAVE menghadapi tantangan struktur keuangan dengan ekuitas negatif sejumlah 10,97 miliar dan rasio utang terhadap ekuitas yang sangat tinggi, yaitu di angka minus 1.966%. SAVE proaktif merespon transisi menuju elektrifikasi armada dengan menanjaki bus listrik. Kekuatan perusahaan meliputi posisi dominan di Transjakarta dan efisiensi. Namun kelemahannya terletak pada struktur modal dan ketergantungan pada Transjakarta. Peluang di masa depan mencakup armada listrik dan peningkatan permintaan, sementara ancaman datang dari regulasi dan persaingan-persaingan dari komoditas yang ada di Indonesia. Yang terakhir ada analisis industri dari PT Jaya Trisindo Tbk, menunjukkan kinerja mengesankan di industri penerbangan niaga tidak berjadwal dan naik pada tahun 2024. Meskipun menghadapi tantangan global seperti kenaikan harga bahan bakar, Heli berhasil memanfaatkan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan permintaan layanan koperasi serta publik. Pendapatan perusahaan melonjak hampir 90% menjadi 131,2 miliar dan laba bersih melonjak 972% menjadi 7,1 miliar. Strategi ekspansi melalui anak usaha dan eksplorasi drone kargo menjadi kunci dari keberhasilan PT Jaya Trisindo Tbk. Meskipun total aset menurun, perbaikan struktur liabilitas dan peningkatan ekuitas memperkuat fondasi keuangan dari PT Jaya Trisindo Tbk. Arus kas operasi meningkat signifikan dan rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi yang tinggi. Kedepannya, Heli siap menghadapi tantangan industri dengan tata kelola yang kuat, digitalisasi dan SDM kompeten untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di sektor energi, perkebunan, kehutanan, dan pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis laporan keuangan emiten. Jadi analisis laporan keuangan merupakan suatu metode atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan. Umumnya, analisis ini digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi dalam memeriksa seluruh jenis laporan keuangan secara berkala. Nah, melakukan analisis ini sangat penting karena dapat melihat stabilitas keuangan, bahkan menghitung untung rugi dari perusahaan tersebut. Nah, di analisis laporan keuangan ini ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Nah, di rasio likuiditas ini tuh ada rasio lancar atau current ratio. Jadi, rasio lancar adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset atau aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban dan melunasi utang jangka pendek. Semakin tinggi nilai rasio lancar, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaannya. Nah, berikut tuh ada rumus yang digunakan, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Nah, di sini juga ditampilkan ada hasil dari perhitungan emiten yang kami pilih, yaitu transportasi logistik. Jadi Nelly itu di tahun 2023 itu 2,66%, 2024 tuh 5,50%, Heli 0,30% di tahun 2023, di tahun 2024 itu 0,59%, SAPX itu di 1,77% di 2023, selanjutnya di 2024 tuh 1,65%, di SAFE itu 0,10% di 2023, di 2024 tuh 0,17%. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil analisis dari current ratio. Jadi di Nelly itu pada tahun 2023
di tahun 2023 itu kurun rasionya itu Nelly itu sebesar 2,66, sedangkan pada tahun 2024 itu meningkat menjadi 5,50. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan Nelly dalam melunasi utang lancarnya semakin baik, namun harus tetap berhati-hati karena rasionya itu masih di bawah 1. Nah, untuk si Heli selanjutnya yaitu tahun 2023 kurun rasionya itu sebesar 0,30, sedangkan pada tahun 2024 itu meningkat menjadi 0,59. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan Heli dalam melunasi utang lancarnya itu semakin baik, tapi tetap aja perusahaan Heli harus berhati-hati karena rasionya itu masih di bawah 1. Nah, lanjut SAPX yaitu pada tahun 2023 itu 1,77, sedangkan di tahun 2024 itu menurun jadi 1,65. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan SAPX dalam melunasi utangnya itu kurang baik. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil analisis dari current ratio. Jadi di Nelly itu pada tahun 2023 di tahun 2003 itu kurun rasionya itu Nelly itu sebesar 2,66, sedangkan pada tahun 2024 itu meningkat menjadi 5,50. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan Nelly dalam melunasi utang lancarnya semakin baik, namun harus tetap berhati-hati karena rasionya itu masih di bawah 1. Nah, untuk si Heli selanjutnya yaitu tahun 2023 kurun rasionya selanjutnya yaitu ada SAFE. Pada tahun 2023 kurun rasionya itu sebesar 0,10, sedangkan pada tahun 2024 itu menjadi 0,17, yang dimana itu mengalami peningkatan. Namun tetap hati-hati juga karena rasionya itu masih di bawah 1. Nah, selanjutnya yaitu ada cash ratio. Cash ratio ini adalah kemampuan perusahaan dengan mengukur jumlah uang kas yang tersedia, misalnya seperti rekening giro. Nah, di sini ada rumusnya yaitu kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar dikali dengan 100%. Nah, berikutnya ada tabel dari hasil perhitungannya. Kita lanjut ke interpretasinya. Nah, selanjutnya yaitu ada cash ratio. Cash ratio ini adalah kemampuan perusahaan dengan mengukur jumlah uang kas yang tersedia, misalnya seperti rekening giro. Nah, di sini ada rumusnya yaitu ini hasil analisis dari perusahaan transportasi logistik pada tahun 2023 dan 2024 yang kami pilih. Pada perusahaan Nelly itu disimpulkan pada tahun 2023 setiap Rp1 utang lancar Nelly dijamin oleh 0,87 rupiah kas dan setara kas, sedangkan pada tahun 2024 setiap Rp1 utang lancar Nelly dijamin 3,07 rupiah kas atau setara dengan kas. Walaupun nilai kas rasionya masih rendah dibandingkan dengan standarnya, tapi Nelly itu mengalami peningkatan dari tahun 2023 menjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 0,87, di tahun 2024 itu menjadi 3,7 rupiah. Nah, lanjut si Heli. Nah, dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 setiap Rp1 utang lancar Heli dijamin oleh 1,1 rupiah kas dan setara kas, sedangkan pada tahun 2024 setiap Rp1 utang lancar Heli itu dijamin 0,06. Nah, ini mengalami penurunan untuk pembayaran jangka pendeknya di perusahaan Heli. Lanjut ke SAPX, yaitu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 setiap Rp1 utang lancar SAPX itu dijamin oleh 0,45 rupiah kas atau setara dengan kas, sedangkan pada tahun 2024 itu sebesar 0,25 rupiah. Nah, ini tuh mengalami penurunan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas atau dengan setara kas. Selanjutnya yaitu ada SAFE, yaitu dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 setiap Rp1 utang lancar SAFE itu dijamin oleh 0,02 rupiah kas atau setara dengan kas, sedangkan pada tahun 2024 itu setiap Rp1 utang lancar SAFE itu dijamin oleh 0,05 rupiah kas. Nah, ini mengalami peningkatan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas atau setara kas. Yaitu ada ACTS rasio. Jadi ACTS rasio disebut sebagai quick ratio atau rasio cepat dalam sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Jadi rumus yang digunakan yaitu aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar dikali 10%. Nah, di sini tuh ada tabel dari hasil perhitungannya. Kita lanjut ke interpretasinya. Jadi interpretasinya dari Nelly sendiri, perusahaan Nelly itu disimpulkan ACTS rasio perusahaan Nelly pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,7%, mengalami penurunan drastis pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,47%. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa posisi likuiditas Nelly itu memburuk, terlihat dari kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Selanjutnya itu ada Heli yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 itu sebesar 0,31%, itu berarti mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 0,58. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan Heli ini mengalami peningkatan kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya itu SAPX, yaitu dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut itu mengalami penurunan pada tahun 2023 itu sebesar 1,75% di tahun 2023, sedangkan di 2024 itu sebesar 1,63%. Hal ini terjadi dikarenakan sedikitnya penurunan dalam posisi likuiditasnya. Selanjutnya yaitu ada perusahaan SAFE. Dari hasil yang dapat disimpulkan pada tahun 2023 itu sebesar 0,10%.
dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 0,18%. Hal ini tuh menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan perusahaan SAF ini untuk memenuhi jangka pendeknya. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang baik jangka pendek maupun jangka panjang di suatu perusahaan. Nah, di rasio solvabilitas itu ada dua analisis, yaitu ada debt to total asset ratio sama debt to equity ratio. Nah, di debt to total asset ratio itu fungsinya itu mengukur persentase besar dana yang berasal dari utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, rumus yang digunakan yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset dikali 10%. Nah, untuk debt to equity ratio yaitu mengukur persentase antara hutang perusahaan dan total ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan. Nah, rumusnya itu yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, ini nih hasil dari debt total asset atau kita sebut dengan DAR dari perusahaan yang kita pilih. Nah, dari Anelli yaitu dapat disimpulkan dari Anelli ini sangat rendah karena di tahun 2023 sama 2024 itu menunjukkan peningkatan yang tipis. Lanjut ke Heli. Di Heli ini tuh dapat disimpulkan bahwa darah Heli ini nih menurun karena dari 2023-nya itu 0,72 dan menjadi 0,6%. Berikut meskipun secara angkanya lebih tinggi dari Sinelli, rasio ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Rasionya itu masih di bawah 100%. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan. Kita harus tahu gitu kayak misalkan pengelolaan utangnya relatif terhadap aset tersebut. Selanjutnya yaitu SAF, perusahaan SAF yang dimana tuh dapat disimpulkan dari SAF ini mengalami penurunan dari 1,16% menjadi 1,05%. Nah, menunjukkan bahwa hanya sedikit dari 1% aset SAF ini dibiayai oleh utang. Sama seperti emiten lain, angka ini sangat rendah dan menunjukkan profil utang yang sangat rendah terhadap aset. Nah, di SAPX ini juga dapat disimpulkan bahwa mengalami peningkatan tapi cuma sedikit, yaitu dari 0,45% pada tahun 2023 menjadi 0,48% pada tahun 2024. Namun, bisa dibilang juga ini rasionya masih relatif rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu SAF, perusahaan SAF yang dimana tuh dapat disimpulkan dari SAF ini mengalami penurunan dari 1,16% menjadi 1,05%. Nah, menunjukkan bahwa hanya sedikit dari 1% aset SAF ini dibiayai oleh utang. Sama seperti emiten lain, angka ini sangat rendah dan menunjukkan profil utang. Nah, selanjutnya yaitu bagian debt to equity-nya. Di perusahaan Nelly ini juga sangat rendah yang menunjukkan tren tipis, berarti Nelly sangat mengandalkan ekuitas atau modal sendiri untuk pembiayaan dengan porsi utang yang minimal dibandingkan dengan ekuitas. Hal tersebut menunjukkan tanda kesehatan keuangan yang sangat baik dari struktur permodalannya. Nah, untuk Heli sendiri itu dapat disimpulkan DER-nya ini terjadi penurunan yang signifikan dari 2,68% pada tahun 2023 menjadi 1,48%. Ini menunjukkan bahwa Heli telah mengurangi ketergantungan pada utang relatif terhadap ekuitas. Nah, selanjutnya yaitu SAF. Jadi dapat disimpulkan di perusahaan SAF ini menunjukkan peningkatan yang signifikan yang dari 7,2% menjadi 19,6%. Walaupun terjadi peningkatan, tapi tetap aja ini masih di bawah rata-rata dari perusahaan lainnya yang itu bisa sampai 100%. Nah, ini tuh mengindikasi bahwa si SAF ini secara substansial itu terjadi peningkatan porsi utang dalam struktur modalnya relatif terhadap ekuitasnya. Lanjut ke SAPX, yaitu dapat disimpulkan dari SAPX ini mengalami peningkatan dari 0,83% menjadi 0,92%. Tapi tetap aja itu masih termasuk rendah karena biasanya tuh kalau di bawah 100% itu masih tergolong sangat rendah. Oke, selanjutnya kita akan melihat perhitungan rasio aktivitas. Rasio ini akan melihat tingkat aktivitas aktiva pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Yang pertama itu ada perputaran piutang. Analisis ini mengukur kualitas piutang dagang dan efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan piutang dan kebijakan kredit yang diberlakukan. Rumusnya itu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Lalu yang kedua itu ada perputaran persediaan. Analisis ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki. Dengan rumus yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Lalu yang ketiga itu ada perputaran aktiva tetap. Analisis ini menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam melakukan aktiva tetapnya. Dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Lalu yang keempat ada perputaran total aktiva. Analisis ini mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan total aktiva yang telah dimiliki. Dengan rumus yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva.
Oke, berikut ini adalah ringkasan data perhitungan dari keempat emiten tersebut. Yang pertama yaitu ada perputaran piutang. Tingkat perputaran piutang perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 17,55 kali, 4,51 kali, 4,76 kali, dan 15,98 kali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang Nelly yang paling baik daripada ketiga emiten yang lain pada tahun 2023. Nah, sedangkan pada tahun 2024 perputaran piutang perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef berturut-turut sebesar 9,5 kali, 5,1 kali, 4,19 kali, dan 14,41 kali. Pada perusahaan Nelly sangat terlihat penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Selanjutnya yaitu ada perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan perusahaan Nelly pada tahun 2023 sebesar 6,68 kali dan pada tahun 2024 sebesar 5,79 kali. Tingkat perputaran persediaan perusahaan Heli pada tahun 2024 sebesar 413,98 kali, sedangkan tingkat perputaran persediaan 2023 tidak dapat diketahui. Tingkat perputaran persediaan perusahaan Subs pada tahun 2023 sebesar 214,38 kali dan pada tahun 2024 sebesar 210,47 kali. Dapat disimpulkan terjadi penurunan tingkat perputaran persediaan perusahaan antara 2023 dan 2024. Untuk Sef tidak dapat diketahui informasi mengenai ini. Selanjutnya yaitu perputaran aset tetap. Tingkat perputaran aset tetap perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 0,9 kali, 1,55 kali, 28,84 kali, dan 1,07 kali. Di antara ketiga perusahaan, tingkat perputaran aset tetap yang paling baik adalah Subs karena memiliki perputaran aset tetap paling besar. Hal ini menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan pada tahun 2024, perputaran aset tetap perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef berturut-turut sebesar 0,68 kali, 3,3 kali, 6,99 kali, dan 1,21 kali. Tidak jauh beda dengan tahun 2023 sehingga interpretasinya sama saja. Yang terakhir yaitu ada perputaran total aset. Pada perputaran total aset, rasio yang lebih tinggi lebih diinginkan karena menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam mengelola asetnya. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menggarisbawahi operasi yang kurang efisien dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat perputaran total aset perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef pada tahun 2023 berturut-turut sebesar 0,7 kali, 0,32 kali, 2,17 kali, dan 0,96 kali. Di antara keempat perusahaan, tingkat perputaran total aset yang paling baik adalah Subs karena memiliki perputaran total paling besar. Hal ini berarti Subs lebih efisien dalam mengelola asetnya. Sedangkan pada tahun 2024, perputaran total aset perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef berturut-turut sebesar 0,51 kali, 0,69 kali, 1,92 kali, dan 1,06 kali. Tidak jauh beda dengan tahun 2023 sehingga interpretasinya sama saja. Oke, yang selanjutnya yaitu ada rasio rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapat keuntungan atau laba. Rasio ini biasanya menjadi patokan terhadap keberlangsungan bisnis. Yang pertama yaitu ada operating margin atau operating profit margin. Adalah rasio yang biasa digunakan untuk mengukur besar kecilnya presentasi laba operasional atas penjualan bersih dari sebuah perusahaan. Dengan rumus yaitu dalam kurung laba operasional dibagi penjualan dikali 100%. Lalu yang kedua itu ada net profit margin. Analisis ini mengukur laba bersih yang dihasilkan dalam setiap penjualan atau dalam rupiah atau mata uang yang digunakan dan efisiensi. Dengan rumus yaitu dalam kurung laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih, tutup kurung lalu dikali 100%. Yang ketiga yaitu ada return on asset atau ROA. Secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas di mana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Dengan rumus pendapatan bersih dibagi aset. Lalu yang keempat yaitu ada return on equity atau ROE. Adalah yang keempat yaitu ada return on equity atau ROE. Adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis ini mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya semakin besar, maka reputasi perusahaan pun akan meningkat di mata pelaku pasar modal sebab usaha tersebut membuktikan bahwa mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Rumus ROE yaitu pendapatan bersih dibagi dengan modal. Berikut ini adalah ringkasan perhitungan dari keempat emiten tersebut. Yang pertama, net margin-nya diketahui total penjualan dan pendapatan tahun 2023 perusahaan Nelly berhasil memperoleh laba bersih sebesar 43,87%, sedangkan Heli berhasil memperoleh laba bersih sebesar 1,45%. Subs berhasil memperoleh laba bersih sebesar 0,16% dan Sef berhasil memperoleh laba bersih sebesar 8,23%. Maka di antara keempat perusahaan ini yang paling baik dalam menghasilkan laba bersih adalah perusahaan Nelly. Sedangkan pada tahun 2024 net profit margin perusahaan Nelly, Heli, Subs, dan Sef berturut-turut sebesar 49,18%, 5,34%, 0,15% dan 11,54%. Pada perusahaan Nelly, Heli, dan Sef terjadi peningkatan, sedangkan perusahaan Subs terjadi penurunan sebesar 0,1%. Pada perputaran persediaan diketahui nilai total penjualan dan pendapatan tahun 2023 perusahaan Nelly berhasil memperoleh laba operasional sebesar 49,04%, sedangkan Heli berhasil memperoleh laba operasional sebesar 13,04%, Subs berhasil memperoleh laba operasional sebesar 0,64%, dan Sef berhasil memperoleh laba operasional sebesar 20,58%. Maka di antara keempat perusahaan ini yang paling baik dalam melakukan efisiensi penjualan dan pendapatannya adalah perusahaan Nelly, dilanjutkan oleh perusahaan Sef, lalu Heli, dan kemudian Subs. Sedangkan pada tahun 2024
operating margin perusahaan Nelly, Subs dan Safe berturut-turut sebesar 51,43%, 9,92%, 1,17%, dan 26,50%. Pada perusahaan Nelly, Subs dan Safe terjadi peningkatan, sedangkan pada perusahaan Heli terjadi penurunan sekitar 3,12%. Lalu yang selanjutnya yaitu pada perhitungan ROA. Semakin besar ROA, maka semakin bagus perusahaan tersebut dari segi profitabilitasnya. Pada tahun 2023, ROA perusahaan Nelly sebesar 27,60%, perusahaan Heli sebesar 0,32%, perusahaan Subs sebesar 0,36%, sedangkan perusahaan Safe sebesar 8,29%. Terlihat bahwa ROA terbesar pada perusahaan Nelly. Maka dapat diartikan kemampuan perusahaan Nelly dalam mengonversikan asetnya menjadi laba adalah yang paling oke atau yang paling baik. Sedangkan pada tahun 2024, ROA perusahaan Nelly, Subs, dan Safe berturut-turut sebesar 2,204%, 3,96%, 0,25%, dan 13,36%. ROA tertinggi pada tahun 2024 terdapat pada perusahaan Safe. Tetapi pada tahun 2024, perusahaan Nelly mengalami penurunan sebesar 5,56%. Oke, yang selanjutnya yaitu ada perhitungan ROE atau Return on Equity. Semakin tinggi ROE, semakin optimal perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba. Pada tahun 2023, analisis ROE perusahaan Nelly, Subs, dan Safe berturut-turut adalah 31,38%, 1,19%, 0,65%, dan minus 52,08%. Artinya, Nelly mampu meraih laba bersih sebesar 31,38% dari total modal yang dimiliki perusahaan, sedangkan Nelly mampu meraih laba bersih sebesar 1,19% dari total modal yang dimiliki oleh perusahaan. Subs mampu meraih laba bersih sebesar 0,65% dari total modal yang dimiliki perusahaan, dan Safe mampu meraih laba bersih sebesar minus 5,52,08% dari total modal yang dimiliki perusahaan. Maka analisis ROE yang diperoleh perusahaan Nelly yang paling optimal dalam memanfaatkan ekuitas untuk meraih laba. Sedangkan pada tahun 2024, ROE perusahaan Nelly, Subs, dan Safe berturut-turut adalah 26,75%, 11,34%, 0,49%, dan minus 259,97%. ROE tertinggi pada tahun 2024 ada pada perusahaan Nelly. Nah, selanjutnya itu ada market value. Jadi market value ratio atau disebut dengan book value, itu suatu rasio yang menghubungkan nilai harga saham terhadap pendapatan stock price to earnings perusahaan dengan nilai buku atau book value price perusahaan. Jadi dengan kata lain, rasio nilai pasar dapat memberikan perbandingan antara kinerja fundamental perusahaan dengan prospek bisnis yang tercermin dari harga saham perusahaan. Selain itu, bagi investor, rasio pasar juga bisa memberikan informasi apakah nilai buku perusahaan sebanding dengan nilai pasarnya. Secara umum, ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada stakeholder terkait perbandingan nilai buku perusahaan dengan nilai pasar tercermin dari harga saham perusahaan. Market value bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di earning per share yaitu bagian dari market value. Jadi earning per share ini menggambarkan keuntungan perusahaan yang dapat diberikan kepada pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya. Nah, rumus EPS itu laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Lanjut yaitu ada price earning ratio. Jadi menggambarkan keuntungan perusahaan yang dapat diberikan kepada pemegang saham dari setiap saham yang dimilikinya. Jadi rumusnya yaitu harga pasar per saham dibagi dengan harga laba per sahamnya. Nah, lanjut ada price book value. Jadi price book value adalah nilai yang diperoleh dengan mengambil total ekuitas sebagai nilai buku. Nilai ini digunakan untuk membandingkan saham baru dengan saham lainnya apakah lebih mahal ataupun lebih murah. Nah, rumus dari PBF ini yaitu harga pasar saham dibagi dengan nilai buku saham. Nah, berikut yaitu perhitungan dari market value. Ini kita ambil dari IPS, PER, sama PBF-nya. Ini aku ambil dari perusahaan Nelly juga. Nah, perusahaan Nelly ini dapat disimpulkan bahwa IPS perusahaan Nelly mengalami peningkatan dari 95,38 pada tahun 2023 menjadi 100,31 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan peningkatan pada profitabilitas perusahaan. Lalu pada PER-nya, perusahaan Nelly juga mengalami peningkatan dari 5,45 kali pada tahun 2023 menjadi 13,0 kali pada tahun 2024. Hal tersebut terjadi dikarenakan saham Nelly mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan IPS-nya. Kemudian pada PBF perusahaan Nelly juga mengalami peningkatan dari 3,0 kali menjadi pada tahun 2023 menjadi 3,8 kali pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa saham Nelly di pasar saham mengalami peningkatan. Nah, selanjutnya yaitu Heli. Jadi perusahaan Heli ini juga menunjukkan peningkatan profitabilitas yang signifikan ditunjukkan dari lonjakan IPS-nya pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,79 itu dalam bentuk miliar menjadi 8,74 pada tahun 2024. Rasio PER juga melonjak dari 7,51 kali pada tahun 2023 menjadi 39,1 kali pada tahun 2024. Kemudian karena re-rating saham atau optimisme investor terhadap prospek masa depan si Heli itu terjadi. Nah, tapi PBF Heli itu justru menurun dari 13,95 kali pada tahun 2023 menjadi 3,56 pada tahun 2024. Hal ini tuh bisa disebabkan karena kenaikan dari si IPS dan PER-nya secara bersamaan. Nilai buku yang rendah dibandingkan harga saham atau restrukturisasi aset di tahun 2024 yang meningkat nilai buku per saham.
Selanjutnya yaitu perusahaan SAPX. Jadi analisis rasio EPS-nya mengalami penurunan di tahun 2023 itu sebesar 1,44 menjadi 1,17 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan penurunan profitabilitas. Namun per dari SAPX ini mengalami peningkatan dari 1,08 kali menjadi 7,18 kali pada tahun 2024. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan harga saham SAPX itu tidak turun secepat penurunan IPS-nya. Nah, selanjutnya itu analisis dari PBF perusahaannya. SAPX itu mengalami penurunan juga dari yang tahun 2023 itu 3,89 kali menjadi 1,49 kali di tahun 2024. Nah, penurunan PBF yang disignifikan ini bersamaan dengan penurunan dari si IEPS-nya ini. Kemungkinan terjadi di saham SAPX dikoreksi atau nilai buku sahamnya itu juga meningkat. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan SAFE. Perusahaan SAFE ini pada analisis EPS-nya itu mengalami peningkatan dari 1,64 rupiah pada tahun 2023 menjadi 2,27 rupiah pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan peningkatan profitabilitas. Selain itu, PER-nya juga itu mengalami peningkatan yang signifikan dari 5,97 kali menjadi 27,7 kali pada tahun 2024. Hal tersebut tuh mirip sama si perusahaan Nelly sama si Heli juga. Hal tersebut terjadi karena si investor tuh punya ekspektasi yang tinggi terhadap perusahaan SAFE ini. Lanjut ke PBF juga tuh mengalami penurunan juga sama seperti perusahaan Heli dan Nelly. Penurunan ini pada tahun 2023 itu sebesar 6,08 kali pada tahun 2023 menjadi 1,92 kali pada tahun 2024. Penurunan ini bisa terjadi karena si IPS-nya sama si PER-nya itu meningkat secara bersamaan. Pertama, pergerakan saham pada PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk atau Nelly. Pergerakan saham Nelly menunjukkan pola yang positif serta terstruktur. Setelah bergerak sideways pada kisaran 420 hingga 460 pada awal tahun, saham sempat terkoreksi ke 360 hingga 370 pada bulan Maret. Namun, sejak bulan April, tren naik mulai membentuk dengan pola higher low dan higher highs yang konsisten. Meskipun sempat terjadi profit taking, tren kenaikan tetap terjaga hingga akhir bulan Mei. Lalu kembali ke kisaran 440. Hal ini menandakan minat beli yang berkelanjutan, dengan potensi penguatan lebih lanjut jika mampu menembus resistance di kisaran 410 hingga 420 dan 440 sampai 460. Kedua, PT Satria Antaran Prima Tbk atau SAPX. Saham SAPX mengalami pergerakan ekstrem yang menyerupai pola pump serta dump. Pada Januari, harga melonjak tajam dari kisaran 600 sampai 800 bahkan mencapai 2000. Hal ini didorong adanya spekulasi tinggi tanpa adanya dukungan fundamental yang kuat. Namun, lonjakan ini segera diikuti dengan koreksi tajam dengan adanya harga yang turun hingga kisaran 400 pada awal April. Dominasi candlestick yang merah menunjukkan adanya tekanan jual serta adanya kepanikan pasar. Sejak April hingga Mei, SAPX bergerak sideways sempit di kisaran 350 hingga 360 dengan volatilitas yang rendah serta volume perdagangan yang kecil. Ini menunjukkan adanya penurunan minat investor dan fase konsolidasi. Tanpa kapitalis fundamental yang signifikan, peluang pemulihan jangka pendek masihlah terbatas, sehingga investor perlu bersikap waspada. PT Steady Safe Tbk atau SAFE. Saham SAFE yang memulai tahun 2025 dengan tren bullish yang kuat, mulai dari level 140 pada awal Januari dan mencapai 225 pada bulan Februari. Fase ini ditandai dengan adanya dominasi candlestick hijau besar yang mencerminkan adanya tekanan beli yang sangat agresif. Namun, sejak awal Maret terjadi koreksi dengan adanya harga yang turun dengan cepat ditandai dengan candlestick merah yang besar hingga panjang yang menyentuh level support di kisaran 160 sampai 170 di bulan awal April. Sejak bulan April hingga akhir Mei, SAFE ini bergerak dengan pola konsolidasi sempit di rentang 160 sampai 200 dengan volume rendah dengan candlestick yang kecil yang mencerminkan adanya keraguan pasar. Untuk mengkonfirmasi kelanjutan tren naik, saham ini perlu menembus resistensi kunci di level 200 hingga 220. PT Jaya Trisindo atau saham Heli yang mencatat breakout signifikan di awal Mei melonjak dari level 200 ke atas 300 hanya dalam beberapa hari. Sebelumnya, saham ini sempat turun bertahap sejak awal tahun yang menyentuh titik terendah 170 hingga 180 pada akhir bulan April. Lonjakan harga yang disertai volume tinggi mengidentifikasi munculnya katalis yang kuat baik sisi fundamental maupun spekulatif. Setelah itu, Heli memasuki fase konsolidasi di kisaran 280 hingga 300 dengan candlestick yang kecil yang mencerminkan pasar tengah mencerna lonjakan dari sebelumnya. Untuk melanjutkan tren naik, saham perlu bertahan di atas support 280 yang harus menembus resistance 300 sampai 320 dengan volume yang memadai. Apabila gagal menembus dari level resisten, maka bisa memicu koreksi harga yang lebih dalam ataupun penurunan harga saham. Berdasarkan pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh kelompok kami, terdapat kesimpulan yang kami ambil, yaitu berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang telah dilakukan pada saham-saham di sektor transportasi dan logistik, yaitu saham Nelly, Heli, SAPX, dan SAFE, dapat disimpulkan bahwa Nelly menunjukkan fundamental yang kuat dengan peningkatan laba bersih dan rasio solvabilitas yang sangat baik. Meskipun beberapa rasio likuiditasnya masih rendah, mengindikasikan manajemen keuangan yang efisiensi di tengah dinamika pasar nikel global. Heli menampilkan pemulihan fundamental yang signifikan dengan lonjakan pendapatan dan laba bersih didukung oleh momentum teknikal eksplosif yang terlihat dari breakout
threshold harga. Namun dengan catatan going concern dari auditor yang memerlukan kehati-hatian investor. Sementara saham SAPX mengalami pertumbuhan pendapatan tetapi dengan tekanan margin dan penurunan rasio likuiditas, menyeratkan tantangan dalam efisiensi operasional di tengah persaingan ketat meskipun diuntungkan dari pertumbuhan e-commerce. Yang terakhir, kesimpulan dari saham SAPE berhasil meningkatkan laba bersih melalui efisiensi biaya meskipun pendapatan sedikit menurun, namun rasio likuiditasnya masih sangat rendah dan peningkatan debt to equity ratio atau DER perlu dicermati meskipun secara keseluruhan solvabilitasnya masih baik. Dengan demikian, makalah ini memberikan gambaran komprehensif yang memungkinkan investor untuk memahami karakteristik unik setiap saham dan mengambil keputusan investasi yang lebih informasi disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investor untuk berinvestasi di masing-masing investor. Sedangkan untuk saran yang dapat kami berikan untuk investor yang ingin menginvestasikan kekayaannya kepada sektor transportasi, yaitu disarankan bagi investor konservatif yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang untuk mempertimbangkan Nelly karena fundamentalnya yang kuat dan solvabilitasnya yang baik. Investor moderat yang bersedia mengambil berisiko sedang untuk potensi keuntungan lebih tinggi dapat melirik saham dari Heli yang menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan dengan momentum teknikal yang kuat. Namun perlu melakukan due diligence lebih lanjut terkait catatan going concern dari auditor. Bagi investor yang agresif dengan toleransi risiko tinggi, saham-saham seperti SAPX atau SAFE dapat dipertimbangkan jika meyakini potensi perbaikan efisiensi operasional atau peningkatan likuiditas di masa depan. Meskipun perlu pemantauan yang ketat terhadap tekanan margin, rasio likuiditas yang rendah dan peningkatan DER. Secara umum penting bagi semua investor untuk mendisverifikasi portofolio, memantau kinerja perusahaan dan kondisi ekonomi secara berkelanjutan, melakukan analisis independen serta memiliki strategi keluar yang jelas untuk membatasi kerugian atau merealisasikan profit dari kekayaan yang diinvestasikan. Sekian dari kelompok kami.